warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang syariat berpuasa atau syariat puasa. Pada awal masa hijrah Rasulullah SAW di Madinah, yang beliau biasakan adalah puasa Muharram dan Ayyamul Bid. Hal ini kemudian turut menjadi cemoohan dari kalangan kaum Yahudi di Madinah, di mana mereka lebih dahulu melakukan puasa serupa. Kemudian turunlah perintah untuk puasa Ramadan yang spesial menjadi puasanya umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah 183. Kemudian dilanjutkan pada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Berangkat dari ayat ini, awalnya umat Islam yang ingin puasa boleh lanjut puasa, sementara yang enggan berpuasa biasa hanya akan membayar fidyah saja. Namun kemudian Allah menekankan bahwa puasa ini wajib dikerjakan bagi siapapun yang sehat dan mampu berpuasa, sementara yang lemah dan tua renta diberi keringanan berupa fidyah. Hal ini diperkuat dengan turunnya ayat berikut, faman syahida minkumus sahara falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir dan di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran surah Al-Baqarah 180. Pada awal-awal persyaratan ini ada indikasi bahwa setelah habis durasi puasa menjelang maghrib, maka sahabat boleh makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri dengan syarat belum tidur. Jika telah tidur, maka setelah terbangun mereka sudah mulai puasa lagi, seperti halnya kebiasaan puasa umat terdahulu. Sebagaimana diceritakan di dalam tafsir Ayatul Ahkam, ya, bahwa Qais bin Sirmah al-Ansari pernah berpuasa, di mana siang harinya beliau habiskan untuk bekerja mengurus pohon kurma, dan ketika waktu berbuka sudah hampir tiba, ia datang kepada istrinya seraya menanyakan apakah ada makanan. Namun istrinya menjawab tidak ada. Kemudian istrinya keluar untuk mencari makanan. Karena kelelahan dari bekerja siang hari, Qais tertidur selama menunggu istrinya. Mengetahui suaminya tertidur, maka istrinya berkata, celakalah engkau. Esok harinya Qais tetap berpuasa walau tanpa berbuka dan sahur di malam harinya. Karena sepanjang pemahaman mereka selama ini tidak boleh makan ketika bangun dari tidur, sebagaimana kebiasaan puasa orang terdahulu sebelum Islam. Tapi di pertengahan hari berikutnya Qais justru pingsan. Lalu cerita ini sampai kepada
Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Pasca turunnya ayat ini mereka semuanya bergembira. Lalu turun pelengkap ayatnya sebagaimana berikut, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul ghaidul abyadu minal ghaidil aswadu minal fajr, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran surah Al-Baqarah 187. Itulah jenjang persyaratan puasa Ramadan bagi umat Islam yang ternyata sekalipun diwajibkan tetap tidak menjadi beban dan kesulitan bagi kita dalam melaksanakannya, bahkan tidak seribet umat terdahulu. Buktinya awal puasa itu adalah dimulai dari masuknya waktu subuh, bukan saat terbangun dari tidur. Bahkan masih ada jeda untuk mengganjal perut sebelum subuh yang dihukumi sunnah, yakni makan sahur. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan segala kemudahan dan fleksibilitasnya dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin.